welcome back to channelnya Mamak dan Rafa. Hari ini aku mau bercerita tentang gendang telinga Rafa. Tapi buat para moms nih yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Tapi yang buat sudah, thank you. Jadi hari ini adalah jadwalnya Rafa untuk kontrol telinga yang habis operasi. Jadi Rafa ini mams habis operasi gendang telinga, ganti gendang telinga 3 tahun yang lalu, tapi masih kontrol secara rutin. Sebenarnya sih dia bukan jadwalnya hari ini, tapi karena habis batuk pilek itu dia akhirnya telinganya banyak kotoran yang mengakibatkan pendengarannya kurang jelas gitu ya. Singkat cerita, kenapa sih bisa ganti gendang telinga, kok seram banget gitu. Ganti gendang telinganya itu sebenarnya karena Rafa itu aku bawa ke salah satu dokter THT, akhirnya dikasih obat tetes dengan dosis 3 kali 5 tetes, dipakai selama 7 hari dan mengangkat telinganya itu dengan secara terpaksa akhirnya tertusuk lah ya. Dia masukin alat terlalu dalam, akhirnya tertusuk mengakibatkan gendang telinganya bolong, kemudian dimasukin obat tetes sehingga penumpukan nanah dan keluar banyak darah. Terus akhirnya terjadi infeksi gitu ya. Itulah yang mengakibatkan kenapa Rafa harus operasi gendang telinga. Nah, penyebab gendang telinga pecah itu banyak banget penyebabnya. Salah satunya adalah terlalu sering membersihkan telinga sendiri dan itu sangat berbahaya gitu ya. Dari dokter Rafa nih bahwa kalau kita ngebersihin telinga sendiri pakai cotton bud itu bahkan kotorannya masuk ke dalam. Yang kedua, sering banget masukin cairan ke dalam telinga karena banyak banget kan info-info bahwa ngebersihin telinga masukin cairan atau ada bahkan baby oil gitu ya, masukin ke telinga itu berbahaya. Sedangkan obat tetes telinga pun itu tidak sembarangan dikasih ke anak. Seperti itu ya Maps. Nah, cara penanganannya kalau memang telinga anak gatal atau kotorannya banyak, ya salah satunya adalah wajib dibawa ke dokter THT. Karena apa? Karena kalau kita bawa ke dokter THT, kita akan melihat langsung isi telinga anak kita, tidak mengira-ngira, tidak menduga-duga bahwa kotorannya banyak nih, kotorannya sedikit nih. Seperti itu ya Mams. Kapan waktu yang tepat bawa anak ke dokter THT? Yang pertama itu adalah setahun wajib banget 2 kali. Tapi kalau memang gitu ya nggak kepengen banget, setahun cukup sekali deh buat melihat bagaimana kondisi telinga anak kita. Mama Rafa nih selalu memberikan edukasi kepada para moms nih yang punya balita, batita yang sering membersihkan telinga sendiri atau bawa anak berenang tanpa penutup kepala gitu kan. Karena apa Mams? Kalau kita bawa anak ke kolam renang umum itu kan kaporitnya tinggi gitu ya. Jadi kalau masuk ke telinga itu berbahaya sebenarnya. Apalagi yang paling berbahaya adalah ketika kemasukan air kolam. Untuk mengeluarkan air, isi airnya kita terkadang ya kalau orang tua zaman dulu airan dimasukin lagi, tapi itu berbahaya banget gitu. Jadi Mama Rafa mau ingatin kembali ke para mam semuanya, kita sama-sama yuk jaga telinga anak kita karena itu sensitif banget. Seorang dokter aja bisa lalai, apalagi kita sebagai orang yang biasa aja. Seperti itu ya. Jadi ini adalah kondisi Rafa nih, ada kotoran telinganya, itu telinga yang bersih ya Mam ya, yang baik telinga sebelah kanan. Yang dioperasi adalah telinga kiri. Jadi yang dulunya nih dokter mendiagnosa bahwa Rafa nggak bisa mendengar lagi, Rafa nggak bisa berenang lagi, puji Tuhan. Karena kita ketemu sama dokternya lebih cepat, kita mau melakukan pengobatan secara rutin, puji Tuhan bahwa saat ini Rafa bisa mendengar, terus Rafa bisa berenang walaupun dengan pengawasan ketat tentunya. Jadi buat para moms nih, yuk jangan lupa tetap jaga kebersihan telinga anak, jangan membersihkan telinga anak sendiri karena itu sangat berbahaya. Dan aku mau rekomendasikan nih bahwa kita bisa berobat ke dokter THT di mana aja. Tapi aku mau rekomendasikan bahwa kalau teman-teman nih di daerah Jabodetabek, yuk teman-teman bisa datang ke Rumah Sakit THT Proklamasi, ketemu dengan Dokter Naswanto.
nanti kasih tahu aja bahwa ini adalah rekomendasi pasien dari Mama Rafa. Jadi buat teman-teman nih, semangat yuk para moms, karena menjadi orang tua itu memang sangat luar biasa. Jangankan menjaga hati, menjaga telinga anak aja harus benar-benar luar biasa ketat penjagaannya. Seperti itu. Sekian cerita dari Mama Rafa. Tetap pesan Mama Rafa, jangan membersihkan telinga anak sendiri, dijaga gendang telinga anak karena anak itu masih kecil. Jangan sembarangan memberikan obat tetes ke anak kita walaupun itu beli di apotik sendiri. Harus konsultasi ke dokter. Sekian ya Ma, cerita dari Mama Rafa hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe dulu supaya Mama Rafa terus semangat bercerita, berbagi ke para mam semuanya, dan kita menjadi mama yang hebat, mama yang bisa menjaga hati sendiri, hati anak, dan menjaga anak kita dari segala apapun yang ada di luar sana. Semangat, jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you.